Malam, angin menyisir atap-atap genteng kota kecil di pesisir utara Jawa. Lampu jalan berkelap-kelip, seperti mata tikus yang waspada. Di sebuah gang sempit dekat pasar, warung soto yang disebat-sebat paling enak di kota itu menebarkan aroma rempah, jahe hangat, bawang goreng, serai yang teriris tipis, sampai membuat perut yang kosong ikut bergetar. Warung itu bukan warung besar, hanya lapak kayu dengan bangku panjang. Pintu selalu terbuka, dan seorang penjual yang jarang tersenyum. Orang-orang memanggil warung itu Soto Lamongan Pak Marno. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, banyak orang malah menyebutnya dengan nama lain yang berbisik di bibir mereka sendiri. Warung Uap. Dava duduk di bangku paling ujung bersama Nina. Mereka baru pulang dari kerja serabutan. Dava membantu bengkel, Nina menjadi guru les privat. Malam itu mereka sengaja mampir karena hujan gerimis dan kehendak untuk makan sesuatu yang hangat. Di depan mereka, semangkuk soto daging Lamongan mengepul. Uapnya naik, menari-neri seperti asap dupa. Aromanya enak sekali, kata Nina. Tangannya sudah menggenggam sendok. Matanya memancarkan lelah dan penasaran sekaligus. Dava mengangguk. Dia memperhatikan penjual, seorang pria parubaya dengan rambut jarang, mata cekung, dan suara serak. Di balik tikar anyaman di dinding, ada foto lama kota dengan hutan jati di kejauhan, tempat yang sering dibisikkan orang ketika membicarakan sesuatu yang klinik. Bagaimana bisa dagingnya empuk begini? Tanya Dava, setengah bercanda, setengah ingin tahu. Pak Marno hanya tersenyum kecil. Pikirannya seperti menimbang sesuatu. Rahasia dapur, Mas. Tapi yang bilang dagingnya, ada cerita sendiri, jawabnya. Nina memiringkan kepala. Cerita? Apa, Pak? Pak Marno menengadahkan kepala, menatap ke arah hutan di luar kota seolah mengintip sesuatu yang bergerak di antara pohon. Dulu, ada yang pergi ke hutan jati, bukan untuk jalan-jalan. Ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin balas dendam, ada juga yang cuma lapar sampai tega melakukan apapun. Mereka membawa sesuatu ke hutan itu, lalu pulang dengan hasil yang aneh. Ia menarik napas. Daging itu, konon katanya, punya suara sendiri. Uapnya bisa memanggil nama orang. Nina meneguk kuahnya, menelan sedikit lebih cepat dari biasanya. Dava menatap ke arah uap yang tetap mengepul. Dan sejenak ia merasa ada sesuatu yang seperti menyentuh telinganya. Bisikan halus, hampir tak terdengar. Ia ketakutan, tapi juga tergoda. Malam-malam berikutnya, cerita itu menjadi bahan perbincangan. Orang bilang, kalau kamu makan soto di warung itu, dan uapnya menyentuh pipimu, ia akan berbisik. Bukan sekadar bisik yang umum. Nama seseorang disebut perlahan, penuh rindu atau permintaan. Ada yang bilang suaranya seperti panggilan lama, suara seseorang yang sudah lama meninggal. Ada juga yang berkata nama itu selalu nama orang yang paling dekat di hati pemakan. Dan bila nama itu diabaikan, ada yang lalai, ada yang kehilangan sesuatu, kesehatan, pekerjaan, atau rasa ingin kembali ke hutan. Dava dan Nina mulai curiga. Mereka mendengar kabar bahwa beberapa pelanggan yang kebetulan mendengar bisikan itu kemudian mendapatkan keberuntungan. Bisikan itu seperti janji. Uang datang, masalah hilang, usaha lancar. Tapi keberuntungan itu selalu datang dengan harga. Sesuatu yang tak terlihat melunakkan, tetapi menuntut pada waktunya. Suatu malam, setelah hujan deras reda, seorang teman lama mereka, Rina, datang menghampiri. Rina adalah tipe orang yang selalu terlihat tenang, tetapi malam itu matanya kosong. Ia duduk di sebelah Dava tanpa banyak bicara, memegang plastik berisi nasi bungkus. Di bawah lampu gerobak, wajahnya tampak pucat. Aku dengar kamu sudah pernah makan di situ, kata Rina panjang napas. Siapa yang bilang? Aku dengar ada yang memanggil namaku waktu dia makan. Dava dan Nina saling bertatapan. Nina menggenggam tangan Rina,
Nadi temannya terasa cepat. "Apa yang terjadi padamu, Rina?" tanya Nina. Suaranya kecil. Rina menutup mata dan mulai bercerita. Ia pernah makan di warung itu beberapa minggu lalu karena ingin menghibur diri setelah perselingkuhan yang membuat hatinya hancur. Ketika uap menyentuh bibirnya, ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya. Tidak dari orang yang hidup, tetapi seperti dari ingatan. "Rina." Kata itu dipanggil dengan nada sayang dan mengusik. "Nama siapa?" tanya Dava. Suaranya serak. Rina terdiam lama. "Bukan nama saya saja. Mereka memanggil nama orang-orang di sekitarku juga." Mereka diucapkan satu persatu, seperti daftar yang dibacakan. Setelah itu, hal-hal aneh terjadi. Adik saya tiba-tiba mendapat pekerjaan, tetangga dapat warisan, paman yang lama sakit malah sembuh. Tapi sekaligus, setiap orang yang dipanggil selalu kehilangan sesuatu yang tak kelihatan. Adik saya kehilangan mimpi indahnya, paman kehilangan ingatan akan nama istrinya, dan aku merasa ada yang menunggu di bawah bantalku setiap malam. Mereka bertiga menyadari pola keberuntungan yang datang setelah memakan soto itu disertai kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Entitas yang berbisik seolah menukar satu hal dengan hal lain. Rina menatap Dava dan Nina. Suaranya serak. "Aku tak berani bilang ke banyak orang, tapi aku takut kalau ini benar ritual pesugihan." Berapa lama sebelum pesanan harga itu datang? Di luar, hujan turun lagi. Tetesannya seperti ketukan jari di atap seng. Uap dari mangkuk soto di meja lain tetap mengepul. Di antara asap, Dava merasa kembali mendengar. Sekali lagi, entah melodi atau hanya imajinasinya, ia seperti mendengar nama, bukan namanya, tapi nama seseorang yang sangat jauh. Malam itu, mereka memutuskan tidak pulang berpisah. Mereka berjalan bersama di trotoar basah, melewati lampu-lampu yang memantulkan kilau di genangan. Jalanan kota penuh bayangan. Di depan mereka, hutan jati tampak gelap dan berat seperti tirai. Orang-orang bilang, hutan itu selalu menyimpan rahasia yang satu persatu terseret keluar oleh orang-orang yang putus asa. Kalau memang ada hubungan dengan hutan, kata Nina lirih. "Kenapa Pak Marno masih pakai daging itu? Kenapa dia tak berhenti?" Dava menunduk. Ia ingat tatapan Pak Marno yang tak pernah puas. "Uang," jawabnya singkat. "Atau takut, atau sudah terikat." Mereka bertiga terdiam. Di antara mereka ada rasa bersalah yang samar. Mereka menikmati soto itu seperti menikmati kenyamanan kecil yang datang dari rasa hangat di perut. Namun rasa ingin tahu menggerogoti, lebih besar daripada rasa takut. Mereka mulai merancang tanpa mereka sadari. Mencari tahu asal daging itu, menelusuri siapa saja yang mengirim. Rina mengusulkan sesuatu yang gila, tetapi matanya penuh tekad. "Kita harus tahu asalnya. Saya tak mau teman dan tetangga kehilangan sesuatu karena rasa ingin mudahnya mereka," katanya. Beberapa malam kemudian, Dava menyelinap ke belakang warung. Saat Pak Marno sedang sibuk melayani pelanggan, malam itu warung sepi. Hanya ada 2 orang. Jantungnya berdetak kencang ketika ia melihat tumpukan kotak kardus di gudang kecil di belakang gerobak. Ada bekas darah yang dibersihkan kasar di lantai. Ia mengendus, dan ada bau logam samar yang membuat pusing. Di antara kardus-kardus itu, ada satu yang berbeda. Tertutup kain batik lusuh. Dava mengangkatnya perlahan. Hatinya menjerit ketika ia melihat sepotong daging yang tidak normal. Warnanya terlalu pucat, seperti daging yang mengandung sesuatu selain darah biasa. Sekujur daging itu tampak seperti dipotong dengan rapi, namun ada bekas seperti mantra yang diukir pada permukaannya. Di sampingnya ada selembar kertas kecil berisi nama-nama beberapa orang yang baru-baru ini datang ke warung. Di antaranya ada satu nama yang membuat Dava keluh. Nama ibunya nampaknya berubah berat. "Ia Inggut," kata-kata Rina.
daftar yang dibacakan, nama yang dipanggil. Ia memegang kertas itu dan hatinya hampir terbelah. Di kepala, suara-suara bergemuruh. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ibunya memang sudah dipanggil tanpa Dava tahu? Dava tahu satu hal pasti. Dia tidak bisa diam. Ia berlari keluar membeli waktu. Dan pada saat itu, uap dari mangkuk di meja dekat pintu naik ke udara. Dari uap, sebuah bisikan terdengar. Samar, namun menembus ke dalam hati. Suara itu memanggil sebuah nama. Bukan nama ibunya. Nama itu adalah nama yang Dava kenal dari mimpi-mimpinya sendiri. Nama yang ia pikir sudah ia lupakan sejak lama. Satu suara memanggil, lalu bertambah lagi. Di sudut warung, lampu berkedip. Pelanggan yang ada menatap satu sama lain. Tidak lagi tenang. Piring-piring diletakkan perlahan. Suasana berubah. Hangat menjadi dingin. Nyaman menjadi mengancam. Dava merasakan segala sesuatu berputar. Uap yang memanggil. Kertas nama yang menunggu. Hutan yang menganga di luar kota. Di luar, angin bertiup membawa bau belerang samar. Di dalam, suara bisikan semakin keras. Seperti sudah tahu semua nama yang pernah disayangi orang-orang. Dava menggenggam kertas di tangannya. Wajahnya pucat. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi takut pada jawaban yang mungkin ia temukan. Di antara bisikan-bisikan itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar mitos warung. Ini pesugihan yang bekerja lewat makanan mengikat orang pada janji yang menggiurkan. Menukar hal yang tak terlihat. Memanggil nama-nama yang kemudian tak lagi kembali sepenuhnya. Ini harus berakhir dengan satu janji. Dava, Nina, dan Rina akan menelusuri kebenaran. Mereka tak lagi aman. Si Oliola tak sadar. Tiap napas uap yang menyentuh pipi bisa jadi panggilan. Dan ketika Dava membalik kertas kecil itu untuk melihat ada nama apa lagi, ia menemukan satu nama yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Nama itu bukan milik orang yang masih hidup. Di luar, di bawah sinar bulan yang disembunyikan awan, hutan jati berbisik pelan. Selamat datang. Tirai ditutup. Di dalam kegelapan, uap terus memanggil nama-nama. Sejak malam itu, hidup Dava, Nina, dan Rina tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah di cara mereka melihat dunia. Seolah setiap aroma makanan, setiap bayangan di balik pintu, setiap uap dari gelas teh panas membawa pesan yang ingin diucapkan. Dava menyimpan kertas kecil berisi daftar nama itu di dalam saku jaketnya. Tapi meski ia simpan Jojo, namanya seperti membara, menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Nama-nama itu terukir rapi, tulisan tangan halus seperti milik seseorang yang telah melakukannya ratusan kali. Dan nama paling atas nama yang bukan milik orang hidup membuatnya terjaga sepanjang malam. Dila, adik perempuan Dava, sudah 3 tahun meninggal, tenggelam di sungai ketika usia masih 7 tahun. Tubuh kecilnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang itu kecelakaan, tetapi Dava ingat sesuatu yang lain. Suara tawa yang tiba-tiba hilang, riak air yang tidak biasa, dan rasa seperti ada sesuatu di dalam sungai yang memanggil kini. Setelah bertahun-tahun, namanya kembali muncul di secari kertas terkait pesugihan. Dava tidak percaya itu kebetulan. Rumah Rina malam itu. Mereka bertiga berkumpul di rumah Rina. Rumahnya kecil, tapi nyaman. Hanya saja, suasananya berubah. Jendela-jendela yang dulu terbuka kini ditutup rapat. Tirai digulung seperti ingin menghalangi sesuatu dari melihat ke dalam. Di meja ada 2 gelas air putih dan 1 termos teh panas. Uapnya naik perlahan. Rina memalingkan pandangan, takut melihat uap itu terlalu lama. "Aku sudah tidak bisa tidur," katanya dengan suara pelan. "Setiap malam, aku mendengar suara langkah di dalam rumah. Kadang, seperti ada yang duduk di ujung ranjangku.
Tapi ketika aku buka mata, kosong. Nina menggenggam tangan Rina. Kita harus tahu, Rin. Kita harus cari siapa yang memberi daging itu ke warung. Rina mengangguk, meski kelopak matanya gemetar. Pak Marno bukan orang pertama yang melakukan ini. Lanjutnya, aku dengar cerita lama. Ritual pesugihan di hutan jati itu sudah berlangsung dari zaman sebelum kita lahir. Konon, ada sesosok yang tinggal di sana. Ditugaskan untuk menjaga perjanjian antara dunia manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Dava meneguk ludah, dan orang yang melakukan perjanjian itu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Rina menoleh pelan. Bukan sesuatu. Jade, mereka harus memberikan seseorang. Ruangan mendadak terasa jauh lebih sempit. Suara di telinga tepat ketika keheningan menegang. Sesuatu terdengar pelan, lembut, seperti dari balik dinding. Rina menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Nina memegang lengannya lebih kuat. Itu cuma imajinasimu. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Rina, pulang. Suara itu bukan suara orang dewasa. Itu suara anak kecil. Suara yang ringan. Suara yang seharusnya tidak ada di rumah itu. Dava berdiri refleks. Jantung berdegup seperti drum. Ia berjalan ke arah dapur. Tempat suara itu seolah berasal. Rina memohon, "Jangan kesana, dah, jangan." Tapi dia tetap berjalan. Langkahnya berat, tapi tubuhnya bergerak seperti ditarik. Ketika sampai di dapur, ia melihat jendela kaca yang tertutup rapat mulai memudar oleh embun. Dari permukaan kaca, sebuah tulisan perlahan muncul. Seperti ada jari kecil yang menggores dari sisi lain. Panjang ulebar Ain Gedava mundur perlahan. Suasananya berubah sangat dingin. Lebih dingin dari hujan. Lebih dingin dari rasa takut. Dan dari arah belakang, ia mendengar suara kecil itu sekali lagi. "Kakak," suaranya Dila. Tidak keliru. Dava hampir runtuh saat itu juga. Janji yang harus dibayar malam itu. Mereka tidak tidur. Mereka duduk di ruang tamu, menanti pagi, tapi waktu terasa seolah tidak bergerak. Jarum jam berhenti. Hujan di luar mengalir tanpa suara. Dunia menjadi sepi yang sangat aneh, seperti ruangan kedap udara. Hanya uap dari gelas teh yang masih naik. Kalau suara itu muncul, kata Nina perlahan, berarti perjanjiannya sudah mulai berlaku. Rina mengangguk. Yang dipanggil akan semakin dekat. Semakin lama, semakin jelas. Semakin sulit ditolak. "Apa yang terjadi kalau kita menolak panggilannya?" tanya Dava. Meski hatinya sudah tahu jawabannya. Rina menatap lantai. Yang memanggil akan datang sendiri. Mereka semua terdiam. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tidak ada lagi jarak untuk kabur. Mereka harus pergi ke hutan jati. Kies ke tempat pesugihan itu dimulai. Menuju hutan pagi buta ketika kabut masih menggantung rendah. Mereka bertiga berjalan menuju hutan jati. Jalanan sepi. Tidak ada suara mesin motor atau ayam berkokok. Bahkan angin pun enggan bergerak. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Pohon-pohon jati berdiri tinggi. Batangnya lurus seperti pilar. Tua, diam, mengawasi. Semakin dalam mereka melangkah, udara menjadi lebih berat. Bau tanah dan tumbuhan basah bercampur dengan aroma yang tidak mereka kenal. Seperti bau logam atau darah yang hampir kering. Nina tiba-tiba berhenti. Dan di kejauhan, ada suara seperti nyanyian. Pelan, berulang, berirama. Bukan suara orang, bukan suara binatang. Sesuatu di tengah hutan sedang menunggu mereka. Rina menggigit bibir.
itu dire. Mereka melangkah lagi, perlahan, hati-hati. Dan ketika menembus barisan pohon terakhir, mereka melihatnya. Sebuah gubuk tua yang berdiri miring. Pintu setengah terbuka. Di depannya ada tumpukan tulang-tulang yang tidak seluruhnya berasal dari hewan. Dan dari balik gubuk itu, uap tipis naik. Tidak dari dapur, tidak dari api, tapi dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernafas. Dava merasakan jantungnya berhenti sesaat, dan suara itu memanggil lagi lebih jelas dari sebelumnya. Lebih seolah berada tepat di belakang telinganya. Kak tirai baru terangkat. Yang menunggu di balik gubuk bukan sekadar roh, bukan sekadar penunggu, tapi harga dari perjanjian yang sudah lama berjalan. Dan kini, harga itu menuntut untuk dibayar. Uap itu bukan uap biasa. Ia keluar dari celah papan gubuk tua. Seolah ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Perlahan, berat, dan penuh kesabaran. Seperti ia tahu, ia sedang ditunggu. Atau lebih tepatnya, ia sedang menunggu mereka. Dava berdiri paling depan. Kakinya terasa berat seperti di semen tanah. Napasnya naik turun tidak karuan. Nina menggenggam lengan Dava, sementara Rina memeluk dirinya sendiri dengan erat. 3 pasang mata menatap satu tujuan yang sama. Gubuk itu tampak seperti siap runtuh kapan saja, tapi ada sesuatu yang membuatnya seakan bertahan hidup lebih dari umur yang seharusnya. Lumut menutupi sebagian besar dindingnya, dan di tanah, daun-daun jati kering menumpuk seperti lapisan kulit mati. Namun yang paling mengganggu adalah tulang-tulang kecil yang berserakan di depan pintu. Tulang pipi panjang dan beberapa masih memiliki sisa otot hitam mengering. Ini bukan tulang hewan lagi, bisik Nina dengan suara nyaris hilang. Rina memejamkan mata. Aku sudah mendengar tentang ini. Orang-orang bilang pesugihan ini menerima tumbal bukan dari orang yang mati terbunuh, tapi dari orang yang dipanggil. Dipanggil? Dava mengulang, meski ia tahu jawabannya. Rina mengangguk perlahan. Suara yang datang lewat uap itu bukan sekedar bisikan. Itu adalah jemputan. Hutan tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Bahkan burung pun tidak berani berkicau. Pintu yang terbuka sendiri saat Dava hendak melangkah ke depan. Pintu gubuk itu bergerak sendiri, lambat, seperti didorong oleh tangan yang tidak terlihat. Engsel berdecit panjang, suara yang menyeruak seperti tulang yang tertekuk. Di dalam, gelap. Namun bukan gelap biasa, gelap yang tampak hidup. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara napas. Bukan 1, tapi 2, 3, atau mungkin lebih. Seperti banyak hal sedang menghirup udara sekaligus. Dava menelan ludah yang terasa lebih keras daripada batu. Aku harus masuk, katanya dalam suara pelan tapi tegas. Nina memegang pergelangan tangannya lebih kuat. Kamu Hela, kita bahkan tidak tahu apa yang... Tapi kalau suara itu memang memanggil Dila. Dava menoleh, mata berkaca tapi penuh api yang dipaksa tetap menyala. Aku tidak bisa lari. Rina mengangguk perlahan. Kalau satu masuk, 2 lainnya harus ikut. Jangan pisah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan siapapun sendirian. Mereka berpegangan dan melangkah masuk. Di dalam gubuk udara berubah begitu mereka melewati ambang pintu. Ruang itu sejuk, tapi bukan sejuk segar. Sejuk seperti ruangan yang tidak pernah terkena matahari. Sejuk seperti bekas rumah sakit tua. Sejuk seperti ruang menunggu mayat. Dinding-dinding dipenuhi dengan ukiran, simbol-simbol yang tidak mereka kenali, tetapi terasa seperti mata yang menatap. Di sudut ruangan ada tungku tanah liat yang tidak menyala, tetapi tetap mengeluarkan uap. Tidak ada api, tidak ada bara, tapi uapnya keluar perlahan
seperti paru-paru yang mengembuskan napas. Di lantai ada lingkaran hitam. Lingkaran itu seperti bekas pembakaran, tapi di tengah lingkaran ada kubangan air dangkal. Air itu gelap, tapi bukan hitam. Ia seperti memantulkan bayangan sesuatu yang tidak ada. Di ruangan itu, air itu bergerak, seolah ada sesuatu di bawah permukaan. Rina menahan napas. Aku pernah lihat ini, katanya. Gemetar, ini tempat memanggil dan tempat mengembalikan. Nina perlahan berbisik, mengembalikan apa? Dava menjawab lirih, yang hilang. Dan saat kata itu diucapkan, permukaan air bergelombang perlahan. Lalu sesuatu mulai muncul, yang kembali tidak pernah sama tangan kecil, muncul pertama. Lalu wajah kecil, mata yang pernah bersinar ceria, kini kosong, seperti sumur dalam tanpa dasar. Dava hampir roboh. Lututnya bergetar, suaranya pecah. Dila, adik aku. Dila tidak tersenyum, tidak menangis, tidak memanggil, tapi uap dari tubuhnya naik perlahan, seperti ia sedang dimasak oleh udara itu sendiri. Suara kecil itu terdengar lagi, kakak, tapi kali ini suaranya berlapis. Bukan satu suara anak kecil, ada suara lain. Lebih lapar. Nina mundur satu langkah. Itu bukan Dila, itu hanya tubuhnya. Rina memegang tangan Dava sekuat mungkin. Kalau kamu mendekat, kamu tidak akan pulang. Dava menangis, tapi tidak bergerak. Dia tahu, yang kembali bukan manusia lagi. Yang kembali hanyalah wadah untuk sesuatu yang haus. Suara itu berbicara lagi, tidak dalam bahasa manusia. Suara dari yang ada di bawah air, yang dipanggil. Harus pulang. Bagian air yang gelap bergetar. Dila mendekat, tangannya terulur. Dava ingin memegangnya, ingin memeluknya, ingin meminta maaf untuk segala hal yang tidak sempat terjadi. Tapi Nina berteriak, Dava, jangan! Dan saat itu, sesuatu keluar dari bawah permukaan air. Bukan tangan, bukan wujud manusia, bukan hewan. Sesuatu yang bentuknya tidak bisa dijelaskan seperti apa adanya. Karena otak manusia menolak mengerti. Tubuhnya seperti daging berdenyut. Matanya banyak, mulutnya terlalu lebar. Dan di antara suara napas beratnya, ada nama-nama manusia yang dipanggil satu persatu. Nama yang ada di daftar kertas itu, termasuk nama mereka. Rina gemetar. Kalau kita tetap di sini, kita akan menjadi daftar berikutnya. Uap semakin tebal, suara semakin jelas. Kakak, pulang. Tangan Dila hampir menyentuh tangan Dava. Hutan di luar mendadak berangin keras, dan gubuk itu mulai bergetar, seperti akan runtuh. Karena untuk melanjutkannya, kita harus memutuskan satu hal penting. Apakah Dava akan menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan adiknya yang tidak seharusnya kembali? Dan apapun pilihan yang diambil, tidak ada yang pulang tanpa kehilangan. Gubuk itu bergetar seperti sedang bernapas. Dinding-dindingnya menderit, seakan menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada ruang yang mampu dimilikinya. Uap mengepul makin tebal, menutup pandangan seperti kabut neraka yang merayap pelan. Aroma daging rebus bercampur tanah basah memenuhi udara. Dava tak berkedip. Adiknya, atau sesuatu yang memakai bentuk adiknya, masih berdiri di depan lingkaran air gelap itu. Wajah kecil yang dulu ia kenal penuh tawa, kini hanya menatap lurus tanpa kedip. Seolah mata itu bukan lagi mata seorang anak, tapi jendela bagi sesuatu yang lain. Tangan kecil itu masih terulur. Kakak, suara itu lembut, persis suara Dila, tapi ada gema halus di belakangnya. Suara kedua, suara yang tua, dalam, dan lapar.
Nina menarik Dava ke belakang, tetapi Dava menancapkan kakinya ke tanah. Tidak bergerak, tidak bisa. Kalau kamu menyentuhnya, kamu ikut ditarik, kata Rina dengan suara pecah. Dava berbicara lirih, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Aku tak akan biarkan. Dia sendirian lagi. Rina menggeleng cepat. Itu bukan dia. Yang kau lihat itu hanya kulit yang ada di dalamnya. Itu makhluk pesugihan. Dia tak ingin kembali. Dia ingin menggantikan suara dari dalam air itu bergemuruh lirih, seperti suara seseorang yang tertawa tanpa mulut. Uap semakin menebal. Uap itu bergerak. Uap itu mengarah kepada mereka. Uap itu sedang memilih siapapun yang paling rapuh, yang berbisik. Dari air permukaan air bergetar. Dari dasar gelapnya muncul bayangan lain. Bukan sosok anak kali ini, tapi sesuatu yang bentuknya tidak segera dapat dikenali. Seolah tubuh itu sedang berubah, berputar, membentuk wajah-wajah manusia yang muncul hanya untuk kemudian tenggelam lagi. Lalu suara itu memanggil nama, RI. Nah, Rina tersentak, seakan dadanya dipukul dari dalam. Air itu memantulkan wajah seseorang. Seorang pria yang Rina kenal baik. Mantan tunangannya, dia yang meninggalkannya demi orang lain. Dia yang membuatnya masuk ke masa gelap, depresi, kosong berbulan-bulan. Namun di air itu, pria itu menangis. Menangis sambil meraih ke arah Rina. Ina, tolong aku. Rina memucat. Bibirnya gemetar. Tidak, itu tidak mungkin. Dia masih hidup. Nina mengguncangnya. Rin, itu hanyalah dalih untuk menarikmu. Fokus. Tapi suara itu tahu di mana luka manusia berada, dan ia menekannya. Rina, aku sendirian. Kembali padaku. Suara itu begitu nyata, seolah langsung menyentuh tulang. Rina hampir melangkah masuk ke lingkaran air. Ketukan ketiga gubuk mulai berderak keras. Satu tiang tengah patah sedikit. Kayunya memuntahkan debu yang berterbangan. Dari luar terdengar deru angin besar, seolah hutan pun sedang menahan napas. Nina berteriak, "Dava, kita harus keluar sebelum gubuk ini runtuh." Tapi Dava tetap terpaku. Tubuhnya seperti dicengkeram oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dila mendekat satu langkah, dan satu lagi. Tangan kecil itu hampir menyentuh jari Dava. Nina menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Rina menggigit bibir sampai berdarah. Jika tangan itu menyentuh, semuanya akan selesai. Tepat sebelum kulit mereka bersentuhan, terdengar ketukan. Tok, lembut, tapi seluruh gubuk membeku. Bayangan di air terhenti. Dila menoleh. Tok, kali ini lebih keras, seperti sesuatu mengetuk pintu dari luar. Nina berbisik sangat pelan. Ada yang lain di hutan ini. Tok, ketukan ketiga. Pintu gubuk terbuka pelan. Bukan karena angin. Ada yang berdiri di sana. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti tak pernah melihat matahari. Matanya cekung seperti sumur kering. Pakaiannya compang-camping. Bau tanah dan darah menguap dari tubuhnya. Itu adalah Pak Marno. Tapi bukan seperti Pak Marno yang mereka kenal di warung. Matanya sekarang gelap, tidak ada putihnya lagi. Ia berbicara dengan suara serak yang seolah berasal dari dalam tenggorokan yang sudah tidak ada. Sudah cukup. Dila, atau makhluk yang memakai bentuknya, berhenti bergerak. Uap berhenti menari. Air berhenti bergejolak. Dava menoleh pelan. Pak Marno. Pak Marno melangkah masuk. Tubuhnya goyah, seolah setiap gerakannya menyakitkan. Aku dulu juga memilih. Napasnya berat. Dulu aku juga. Tangannya gemetar.
saat menunjuk lingkaran air yang kembali. Tidak pernah kembali untukmu. Matanya menatap Dava tajam. Dia kembali untuk yang memanggilnya. Dava akhirnya menangis terisak. Bukan karena takut, tapi karena hatinya pecah. Dila bukan lagi Dila. Dia tak akan pernah kembali. Pak Marno menunduk. Kalau kau ingin membebaskannya, ia menunjuk air itu. Kau harus memutus perjanjiannya dari sumbernya. Rina menatapnya. Nafas pendek, bagaimana caranya? Pak Marno mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat tangisan turun dari mata hitam itu. Kalian harus pergi lebih dalam, bagian hutan yang tidak ada di peta, tempat di mana yang meminta tumbal tinggal. Tempat bernama Sendang Kembalinya. Nama Dila memandang Dava untuk terakhir kalinya. Dan senyum kecil, sedih, kosong, bukan senyum seorang anak, muncul di wajahnya. Kakak. Lalu ia tenggelam kembali ke dalam air. Dan uap berhenti. Gubuk runtuh seketika. Tanah bergetar. Hutan berbisik. Dan Dava, Nina, serta Rina tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka belum menyelamatkan siapapun. Belum kehilangan apa-apa. Belum. Malam itu, angin berembus pelan, tapi hawa yang menyelimuti desa seperti tertahan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di antara pepohonan jati. Bintang pun terlihat redup, seolah langit enggan menyaksikan apa yang terjadi. Andre berjalan sendirian di jalan kecil, pulang dari warung soto Pak Broto. Langkahnya pelan. Pikirannya masih terbayang pada suara-suara dari uap mangkok soto yang ia dengar sebelumnya. Uap itu menyebut namanya. Andre Palangla. Tapi jangan seorang diri. Ia menggenggam jaketnya erat. Entah kenapa tubuhnya terus menggigil, meski malam itu tidak terlalu dingin. Tiba-tiba dari keahan terdengar suara ranting patah. Krek. Andre berhenti. Ia menoleh ke kiri lalu cek kanan. Tapi tak ada apa-apa. Jalan itu gelap. Hanya diterangi 1-2 lampu Petromax dari rumah jauh di ujung. Namun suara itu terdengar jelas. Seperti seseorang atau sesuatu mengikuti langkahnya. Siapa? Suaranya lirih. Hampir seperti bisikan ketakutan. Tak ada jawaban. Andre mempercepat langkah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Napasnya terdengar putus-putus. Ia tak berani menoleh lagi. Namun langkah itu ada, tepat seperti langkah kaki telanjang di tanah basah. Plak, plak, plak. Andre menutup telinganya, tapi suara itu semakin jelas, seolah ada orang berjalan persis di belakangnya. Ia tahu kalau ia melihat, ia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan wujudnya. Tapi rasa takut justru membuatnya menoleh. Perlahan, sangat perlahan. Dan ia melihat ada sesosok tubuh pucat, kurus, seperti habis direbus. Kulitnya lusuh, seperti kain basah yang menempel pada tulang. Rambutnya menggantung panjang, menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling mengerikan adalah wajah itu, tatapannya kosong, tapi seakan penuh rasa ingin menjerit. Sosok itu menatap Andre tanpa kedip, lalu membuka mulutnya pelan. Dan dari mulutnya keluarlah uap upi yang sama uap seperti dari mangkok soto hatimu. Tinggal sedikit lagi. Suara itu tidak terdengar dari mulutnya, melainkan langsung di dalam kepala Andre. Andre terjatuh, tangannya mencari tumpuan. Tetapi yang ia pegang adalah tanah basah yang dingin. Ia segera bangkit dan berlari. Kakinya gemetar, hampir tidak kuat menapak. Tetapi rasa takut membuat tubuhnya bergerak sendiri. Ia berlari tanpa melihat arah. Ia hanya ingin pulang, rumah. Andre akhirnya terlihat di ujung jalan. Ia menabrak pintu, membukanya dengan kasar,
dan segera mengunci dari dalam. Napasnya torengengga, keringat mengalir deras. Ibunya terbangun, wajahnya penuh cemas. "Andre, ada apa? Kenapa kamu?" Andre tidak mampu menjawab. Ia hanya menutup telinganya dan terus mengulang kata yang sama. Uapnya, "Bu?" Uapnya manggil aku. Ibunya terdiam. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang bukan terkejut, bukan cemas lebih seperti. Ia mengerti. Perlahan, ibunya duduk di samping Andre. "Andre," suaranya lembut, tapi terdengar sangat pelan. Seperti sebuah rahasia tua yang lelah. "Kamu harus tahu sesuatu." Andre menoleh. Pandangannya gemetar. "Warung soto itu bukan baru pertama kali begini." Andre membelalak. Ibunya melanjutkan. "Daging soto itu bukan hanya dari sapi." Andre langsung memucat. Seketika, udara di dalam rumah seperti membeku. "Yang kamu lihat tadi." Ibunya menunduk, matanya berkaca-kaca. Itu orang yang pernah memesan rezeki dengan cara yang sama. Dan ketika bagiannya sudah tiba, tubuhnya ikut kembali. Andre ingin menjerit, tapi lidahnya kaku. Sambil menangis pelan, ibunya berkata, "Dan kalau uap itu sudah memanggil nama seseorang, artinya giliran dia yang akan digunakan. Selanjutnya, uap itu tidak sekadar aroma, tidak sekadar bisikan, tetapi perjanjian." Dan nama Andre sudah disebut. Malam itu, segala sesuatu terasa runtuh. Bukan hanya rasa takut, tetapi kenyataan bahwa sesuatu sudah mulai mengikuti dirinya dan belum ada jalan keluar. Belum, atau mungkin memang tidak pernah ada. Kabut malam menyelimuti hutan jati, lebih tebal daripada sebelumnya. Rasa dingin merayap masuk ke tulang, tapi bukan dingin biasa. Dingin itu seperti disentuh sesuatu yang hidup, makhluk yang menunggu dalam kegelapan, yang bisa menembus kulit dan menyentuh isi hati. Dava, Nina, dan Rina berdiri di tepi hutan, menatap ke arah jalur sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Mereka tahu, di balik pohon-pohon tinggi itu, ada sebuah tempat yang tidak ada di peta. Tempat yang disebut Pak Marno dengan nama Sendang Kembalinya Nama. "Apakah kalian siap?" tanya Dava. Suaranya serak, tapi tegas. Nina menelan ludah. "Kalau tidak siap, kita akan mati di sini." Rina menatap mereka berdua. Matanya merah karena menangis semalam penuh. "Kita harus melakukannya. Tidak ada pilihan lain." Mereka melangkah masuk ke hutan. Pepohonan jati menjulang. Daun-daun kering berserakan di tanah dan kabut menempel di kulit. Setiap langkah terasa seperti menjejak di permukaan air yang dalam, namun tidak bergerak. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau sesuatu yang tidak manusiawi. Perjalanan menuju Sendang semakin dalam mereka berjalan. Suara-suara aneh mulai muncul. Di kejauhan, terdengar tawa anak kecil yang ringan, tetapi sangat tajam, menusuk ke tulang. Ada yang berlari di antara pepohonan, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dava menggenggam tangannya sendiri, napasnya memburu. "Apakah itu suara Dila?" tanyanya lirih. Rina menggigit bibirnya. "Tidak, itu hanyalah Gema dari mereka yang hilang, yang sudah dipanggil, tapi tidak pernah kembali sepenuhnya." Di depan mereka, tanah mulai bergetar perlahan, seperti denyut jantung besar yang tak terlihat. Mereka berhenti, ragu, tapi tidak ada jalan lain. Dari kabut muncul sosok kurus, pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tubuhnya basah dan berlumut. Mata hitamnya menatap mereka. Tanpa berkedip kalian datang untuk membayar harga. Suara itu terdengar dari dalam kepala mereka, lembut tapi menusuk. Nina menelan ludah. "Kami ingin menghentikan ini."
Suaranya nyaris hilang di antara desawangin. Sosok itu tersenyum, bukan senyum manusia. Lebih seperti mulutnya tahu rahasia yang tidak boleh diketahui orang hidup. Berhenti, suara itu bergema di kepala mereka. Berhenti, berarti salah satu dari kalian akan menjadi yang dipanggil berikutnya. Rina menggenggam tangan Dava. Kita harus tetap maju. Sendang yang menunggu setelah berjalan lebih dari 1 jam. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengah ada sendang berair, gelap airnya tidak memantulkan cahaya, tapi seperti menelan cahaya itu sendiri. Lingkaran kabut tebal mengepung sendang, dan dari permukaan air muncul wajah-wajah samar. Beberapa anak kecil, beberapa orang dewasa, semua dengan tatapan kosong. Dava menggigil. Ini Dila. Bayangan di permukaan air tidak bergerak, tapi terasa seperti menatap lurus ke hatinya. Suara itu terdengar lagi. Kakak, pulang. Tapi kali ini bukan hanya Dila. Ada puluhan suara yang memanggil. Semua nama-nama yang sudah disebut dalam daftar kertas. Rina menunduk. Kalau kita tidak menghentikan ritual ini, mereka akan terus memanggil orang yang kita sayangi, sampai tidak tersisa siapapun. Mereka berdiri di tepi sendang, tidak tahu harus mulai dari mana. Uap mulai naik dari permukaan air, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak liar. Beberapa bayangan mencoba keluar dari air, seperti tanggen-tanggen ingin meraih mereka. Ninya menjerit, kita harus menutupnya. Tapi bagaimana? Dava teringat kota-kota Pak Marno. Kalian harus memutus perjanjiannya dari sumbernya. Mereka harus menemukan sumber. Dan sumber itu ada di bawah permukaan air. Menemukan sumber, Dava menunduk, menatap air gelap. Ia bisa melihat sesuatu yang bergerak di dasar sendang, lebih dalam dari yang terlihat. Sesuatu yang berputar, seakan menunggu mereka. Rina menatapnya. Kamu yang harus menyentuhnya. Kamu yang namanya dipanggil terakhir kali. Kamu yang paling dekat dengan yang kembali. Dava menelan ludah. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa kehilangan diriku sendiri. Rina mengangguk. Ya, tapi kalau tidak, kita semua bisa hilang. Dengan gemetar, Dava menurunkan tangannya ke air. Suasana hening. Angin berhenti. Hanya napas mereka terdengar. Ketika tangannya menyentuh permukaan air, semua suara berhenti. Kabut seakan tersedot ke bawah. Bayangan di permukaan air bergetar liar, dan suara Dila terdengar terakhir kali. Kakak, jangan tinggalkan aku. Dava merasakan tarikan besar, seperti ada tangan yang mencoba menariknya masuk ke dalam air. Tubuhnya hampir terhisap, tapi ia memegang erat tekadnya. Dengan sekuat tenaga, ia menekan sesuatu di dasar sendang. Batu tua yang tertutup simbol-simbol ritual. Seketika, air berputar liar. Kabut tersedot ke dalam batu itu. Suara-suara yang memanggil hilang. Bayangan-bayangan di permukaan air menghilang. Sendang menjadi tenang, gelap, tapi sunyi. Dava terjatuh ke tanah. Napasnya tercekat, tubuhnya basah dan kaku karena dingin. Nina dan Rina segera menariknya. Mereka bertiga duduk di tepi sendang, tubuh gemetar. Tapi tidak ada suara lagi. Tidak ada uap, tidak ada panggilan. Yang tersisa mereka tahu bahwa mereka baru saja memutus perjanjian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi mereka juga tahu harga itu belum sepenuhnya hilang. Apakah Dila aman? Tanya Dava dengan suara parau. Nina menggenggam tangannya. Dia tidak pernah benar-benar kembali, tapi setidaknya dia tidak digunakan lagi. Rina menatap sendang gelap itu. Kita menghentikannya, tapi jangan lupa, ini bukan akhir. Ritual seperti ini bisa muncul lagi. Malam itu, ketiganya meninggalkan sendang dengan hati berat. Hutan jati tampak biasa, tapi aura yang mereka rasakan
Tetap ada seolah hutan itu menunggu pengunjung berikutnya yang tidak waspada. Dan di sudut hati Dava ada satu rasa yang tidak bisa hilang. Panggilan itu, suara yang dulu memanggil nama adiknya, masih terngiang. Hanya saja kini ia tahu mereka masih hidup untuk sementara. Beberapa malam setelah kejadian disendang kembalinya nama, suasana desa kembali normal setidaknya di permukaan. Orang-orang berjalan, warung-warung buka, ayam berkokok seperti biasa. Tapi Dava, Nina dan Rina tahu sesuatu telah berubah. Mereka bertiga membawa ketakutan yang tidak bisa diucapkan. Setiap kali mereka menutup mata, ada bayangan samar di pojok ruangan. Setiap kali mereka memasak atau menyeduh teh, uapnya bergerak pelan, seakan bernapas sendiri. Dan kadang terdengar suara-suara anak kecil yang memanggil nama mereka. Kembali ke rumah Rina suatu malam, ketiganya berkumpul di rumah Rina. Hutan jati dan sendang sudah jauh, tapi udara tetap tegang. Mereka duduk di ruang tamu. Lampu redup nyala. Rina memecah kesunyian. Suaranya bergetar. Kalian sadar, ritual itu bukan cuma tentang yang dipanggil. Ini tentang yang selamat juga. Kita sudah membayar harga kita sendiri. Dava menatap jendela, menunggu suara itu muncul. Tapi yang terdengar hanya detak jam dan napas mereka sendiri. Nina menanduk, matanya basah. Kita meninggalkan sesuatu di sendang. Sesuatu yang masih menunggu. Dava mengangguk pelan. Aku dengar uap itu masih membisik namaku kadang, hanya saat aku sendiri. Rina menghela napas panjang. Kita mungkin tidak bisa melarikan diri dari ini. Kita hanya bisa bertahan. Uap yang kembali malam itu, Dava memutuskan untuk tidur di kamar sendiri. Tetapi sebelum matanya menutup, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Uap tipis bergerak perlahan dari arah lantai menuju langit-langit. Uap itu berbentuk seperti tangan, tubuh samar yang perlahan membentuk wajah. Dan suara itu terdengar. Kak. Dava menahan napas. Matanya membelalak. Wajah it familiar. Dila. Namun bukan Dila yang asli. Wajah itu kosong. Mata hitamnya menatap langsung ke jiwanya. Uap itu bergerak lebih dekat. Dava menutup mata. Tapi ketika membuka lagi, uap itu ada di atas ranjangnya. Kamu pulang. Tubuh Dava terasa berat, seperti terikat oleh tangan tak terlihat. Ia hampir jatuh ke lantai, tetapi refleks menahan diri di tepi ranjang. Ia sadar satu hal, yang ada di depannya bukan lagi adik kecilnya, tapi manifestasi dari perjanjian yang mereka putuskan di sendang. Sesuatu yang haus akan perhatian haus ikan jiwa. Kebenaran terakhir keesokan harinya, Dava menceritakan semuanya pada Nina dan Rina. Mereka duduk di halaman belakang, mata menatap tanah, dan rasa takut seperti menempel di kulit. Rina berkata pelan, kita pikir kita memutus perjanjian itu, tapi yang tersisa hanyalah sisa-sisa. Sisa-sisa itu, uap itu, dia akan selalu mengingat namamu. Setiap kali ada bau masakan, setiap kali ada uap panas, dia akan muncul. Nina menambahkan, kita tidak bisa menghadapinya dengan lari. Kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan. Yang bisa kita lakukan adalah mengabaikan, tidak meresponsnya, tidak memberi perhatian. Karena yang diberi perhatian akan menempel. Dava menelan ludah, menatap langit yang mulai gelap. Jadi, kita hidup tapi selalu bersama uap itu. Rina mengangguk. Ya. Tapi setidaknya kita masih hidup. Uap yang abadi malam itu. Mereka menutup semua jendela, menyalakan lampu, dan mencoba tidur. Tapi di dapur, secangkir teh yang baru diseduh mengeluarkan uap tipis. Dav menunduk. Uap itu bergerak pelan, seperti menari di udara, dan hampir terdengar bisikan.
kakak. Dava menarik napas panjang. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Mereka bertiga sadar ritual itu mungkin telah berhenti, tapi uapnya tidak pernah pergi. Ia akan selalu ada, mengintai di setiap uap hangat, setiap aroma daging, setiap aroma soto di warung yang sepi. Dan mungkin suatu hari ia akan memanggil lagi. Tetapi untuk saat ini, mereka hidup bersama uap yang tidak pernah pergi. Dan di hati mereka ada satu pelajaran yang pahit. Beberapa harga memang tidak bisa dibayar sepenuhnya. Beberapa kehilangan tetap tersisa. Dan beberapa arwah hanya bisa ditenangkan dengan jarak, ketidakpedulian, dan keberanian untuk bertahan hidup.